Sakit telinga merupakan kondisi yang umum terjadi dan dapat dialami oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Kondisi ini biasanya tidak berbahaya dan dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi hingga cedera. Agar tahu apa yang harus dilakukan, yuk simak video ini. Tak hanya untuk mendengar, telinga bagian dalam juga berperan untuk mengatur keseimbangan tubuh. Oleh karena itu, gangguan pada salah satu bagian telinga dapat menyebabkan pendengaran atau keseimbangan tubuh terganggu. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe Desa Healthy supaya terus mendapatkan informasi menarik seputar kesehatan yang pastinya mengajak Anda semua untuk menerapkan pola hidup sehat. Bila Anda sakit telinga atau gangguan pendengaran, ada beberapa kondisi yang bisa menjadi penyebabnya, yaitu infeksi telinga biasanya terjadi di telinga bagian tengah. Infeksi disebabkan oleh penyumbatan atau pembengkakan di saluran Eustachius, sehingga menyebabkan penumpukan cairan pada telinga tengah. Penyumbatan tersebut bisa diakibatkan oleh batuk pilek, alergi, merokok, infeksi sinus, atau produksi lendir berlebihan. Gangguan ini lebih sering terjadi pada anak-anak. Gejala infeksi telinga ditandai dengan berkurangnya kemampuan pendengaran, nyeri di telinga bagian dalam, dan keluar cairan dari telinga yang menyerupai nanah. Meski infeksi ringan pada telinga dapat sembuh dengan sendirinya, Anda dapat meredakan gejala yang muncul dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, mengonsumsi obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau paracetamol untuk mengatasi nyeri telinga yang muncul. Yang kedua, menggunakan obat tetes telinga untuk meredakan peradangan. Dan yang ketiga, memberikan kompres air hangat pada telinga yang terinfeksi. Anda dianjurkan untuk memeriksakan kondisi telinga ke dokter. Jika sakit telinga tidak kunjung mereda atau jika terdapat tanda-tanda infeksi yang lebih berat, seperti demam, sakit kepala, dan pusing, dokter akan memberikan antibiotik untuk menyembuhkan infeksi telinga tersebut. Tinnitus ditandai dengan suara berdenging di dalam telinga dan bukan berasal dari luar tubuh. Kondisi tersebut dapat muncul akibat pertambahan usia, sering mendengarkan suara keras, infeksi telinga, cedera kepala atau leher, dan konsumsi obat tertentu. Penanganan tinnitus umumnya dilakukan dengan mendiagnosis penyebabnya. Setelah penyebab diketahui, penanganan akan disesuaikan dengan kondisi yang mendasari terjadinya tinnitus. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengobati tinnitus, antara lain: yang pertama, menghindari bunyi yang terlalu keras. Yang kedua, menghilangkan kotoran telinga untuk mengurangi gejala tinnitus. Yang ketiga, menggunakan alat bantu pendengar. Dan yang keempat, mengonsumsi obat-obatan atau operasi jika disebabkan oleh gangguan pada pembuluh darah. Dan yang kelima, mengganti obat yang digunakan atau dikonsumsi jika tinnitus disebabkan oleh efek samping obat-obatan tertentu. Kondisi yang umumnya terjadi pada salah satu telinga ini disebabkan oleh ketidakseimbangan cairan di telinga bagian dalam. Pusing yang datang secara tiba-tiba atau vertigo dan tinnitus adalah dua gejala utama penyakit Meniere. Penyakit ini lebih sering terjadi pada orang dewasa dan parubaya.
Penyakit Mendiere dapat ditangani dengan mengkonsumsi obat-obatan yang menangani vertigo, suntikan pada telinga bagian tengah, atau operasi. Barotrauma telinga adalah cedera telinga akibat perubahan tekanan udara atau air saat seseorang mendaki gunung, bepergian dengan pesawat, atau menyelam di kedalaman tertentu. Gejala utama barotrauma telinga adalah hilangnya pendengaran, telinganya terasa nyeri, dan kepala pening. Sakit telinga ini dapat ditangani dengan mengunyah permen karet, menguap, atau mengonsumsi obat dekongestan. Pada beberapa kasus, sakit telinga dapat menyebabkan hilangnya pendengaran, mengingat rentannya telinga terhadap gangguan-gangguan di atas. Ada baiknya Anda menjaga kesehatan telinga dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, jauhkan telinga dari paparan suara bervolume kencang dengan durasi lama. Hindari berada di dekat pengeras suara. Hindari membersihkan telinga bagian dalam dengan cotton bud atau benda lainnya. Kuping sakit sebelah kiri juga bisa terjadi akibat sakit gigi. Hal ini sangat mungkin, mengingat saraf di wajah dan leher berada sangat dekat dengan telinga bagian dalam. Dalam dunia medis, rasa sakit yang muncul di satu area tubuh namun menyebar ke titik lain disebut dengan referred pain. Lebih jauh lagi, keluhan seperti abses gigi, gigi berlubang, serta tumbuhnya wisdom teeth yang memerlukan impaksi gigi bungsu juga bisa menyebabkan nyeri telinga. Dokter akan mengujinya dengan menepuk sedikit gigi dan gusi sehingga bisa melihat apakah terasa nyeri atau tidak. Jika cara tadi belum dapat mengatasi sakit telinga Anda, segera periksakan telinga ke dokter begitu Anda merasakan adanya gangguan pendengaran atau sakit pada telinga. Jika tidak segera ditangani, gangguan telinga akan lebih sulit untuk diobati dan dikhawatirkan dapat bersifat permanen. Selalu jaga kesehatan, be healthy, and be happy.